Sudah mama nikah kan? Bisa tonjai sekali tusuk. Sini gue nak bilang, kenapa Pak menikah Moko? Juga bagaimana tuh mamaku dari umur 9 bulan Kak sampai sekarang sudah lama lagi menikah. Pertamanya saya jadi followersnya Ji. Oke, ya jadi awalnya followers. 2 tahun lebih lah saya ikuti. Toh Nongkrong main itu di Starbucks. Ya, tahunnya. naik. Otakku ini sama otaknya sama Ji. Iya. Jangan mikir-mikirnya. Halo kata kunci, apa kata kunci hari ini? Jadi hari ini lagi bersama ada salah satu teman lama, enggak lama aja juga, baru 2 tahun saya berkenalan sih. Tapi alhamdulillah saya masih direspon dengan baik. Saya masih waktu saya chat, saya DM itu masih dibalas. Padahal dia ini sudah OTW jadi orang yang top di ibu kota, di Jakarta. Jadi ada konten kreator dari Makassar. Siapa dia? Ada kakak Ade, MTJ. Yeay. Masih ada juga begini-begini. Iya dong. Masih ada. Tempat-tempana ro. Tempat-tempana ro. MPJ mana pacanjar ji? Tempat-tempana ro. Kak Ade, lama. Berapa? 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Waktu masih covid, iya. Itu hari masih sampai sini rambut tak? Masih menjadi Amanda Manopo. Itu hari saya ingat masih pakai ini, tidak ada nih. Identik tak tentang MPJ ini tidak ada nih. Ada dulu baju tak? Oh iya betul. Nah, ada tak? Ada. Produksi juga kayaknya. Gulung tikar sekarang. Karena ada masalah tentang keronces. Kalau barangku itu gulung tikar juga. Karena gulung tikarnya ada ceritanya sebentar. Oh gitu, nanti kita bahas persoalan bisnisnya juga. Ade, Ade, kabar tak? Alhamdulillah sehat. Baik, bahagia. Luar biasa. Kenapa bahagia? Karena Ade ini baru berapa minggu ya, atau berapa hari yang lalu? Ya, sekitar 10 hari lah. Hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu sudah ada pendamping hidup. Jadi, teman-temanku sudah mau menikah kan? Ada nih. Jangan salah nah, di video-videoku dibilang kami bencong-bencong, melambai. Weh, bisa tonjai sekali tusuk. Bicara tentang tusuk-tusukan jangan. Kita bahas dulu tentang kebahagiaan. Pertama selamat saya harus bilang, gue DM jika kemarin minta maaf sebelumnya kalau nggak sempat ke Adik waktu kita panggil itu. Iya. Nggak apa-apa Ji, yang kutunggu itu bukan kehadiran tak, pas solonya. Udah. Ini dari awal tidak bisa tahan ketawa ini karena ya baru ketemu dan orangnya masih gitu-gitu Ji, tidak berubah. Apa Dik? Nggak ada Ji yang perlu diperubahan, nggak ada Ji dibilang mau angkat dagu. Intinya ada MPJ begini Ji. Iya sih, tapi kan beda nih, dulu gondrong. Sekarang pernah sempat umroh terus pelontos iya. Sekarang kayak dera-deraan nih. Kayak rambutnya tambah kayak kalau ini model-model mangkok baso yang ada gambar ayamnya. Tapi kita bahas dulu tentang kebahagiaan ini. Ya. Dulu pernah cerita, sorry singgung, pernah cerita dulu di ada video pernah yang tidak ada nih sekarang. Tetangga. Pernah cerita kalau kan dulu banyak orang stop nama tak banyak orang yang coba untuk cewek-cewek untuk coba dekat. Apakah istri tak sekarang ini adalah bagian dari orang-orang itu? Tidak. Oh, bukan yang sekedar yang jadi bukan sekedar jadi pelabuhan. Iya. Tapi bagian dari anuku. Apa dermaga? Ada itu di kapalnya.
bagian dari ya salah satu dari followersku. Oh, berarti teman lama. Bukan juga. Bukan teman lama. Baru, berarti dikenal. Baru. Tapi enggak pernah bikin DM kayak yang cari-cari perhatian kayak gitu. Enggak. Atau kita yang mulai DM. Iyalah. Harus kupasan sisikku begitu. Harus wanita yang mencintaiku karena sudah tersebar di sana modelku begini, pekerjaanku begini yang tertalekan di depan kamera dengan penampilan konten-konten kebanyakan karakter perempuan sama anak-anak. Okay. Jadi nak maukah saya untuk mencintai? Maksudnya nak maukah karena sempat gagal kemarin-kemarin. Pernah katul sekali mencintai, tapi ujung-ujungnya jadi tempat pelabuhan jika siap. Bisa jadi jadi coach ini di TikTok. Kalau memang ada yang jadi ada yang cintai Kak, saya akan lebih dari dia. Asik. Baru 10 hari. Oh iya, biar 10 hari, tapi dapat kisong hari pertama kasihan. Dapat kasong. Zong apa? Pala merah kasihan. Oh iya. Nggak bisa, Pi. Jadi kemarin ini kan bisa dibilang tidak pernah terekspos sebelumnya. Iya. Si perempuan ini tidak pernah terekspos sebelumnya, istri ini tidak pernah sama sekali tidak pernah muncul di kita. Banyak kaget, banyak yang bilang, "Ade, serius kau menikah Kak?" Iya betul. Jangan sampai gimmick settingan. Bilang, astagfirullah ya Allah. Kau pikir hidup kan di dunia entertainment, hidup di dunia konten, jadi segala apapun itu yang ku bikin gimmick. Ternyata ku buktikan nih. Iya. Tapi maksudnya memang ini situasinya kita bilang kan udah pernah kasih muncul ceritanya sebelumnya. Terus tiba-tiba orang bilang mau nikah. Ya toh? Apakah ini dadakan ataukah memang lama ini kita rencanakan sebelumnya? Kalau untuk publish. Nah, istriku sempat bikin story LDR-an Kak. Dia di Makassar, saya di Jakarta. Oh, udah kasih muncul mau kata? Atau yang lagi video callan ala-ala putar mencintaimu setulus hati, dikasih son-son sedikit baru ketawa-ketawa video callan. Tapi enggak di-repost. Ikut repost. Tapi banyak orang bilang sekedar settingan. Atau jangan sampai saya yang di-hide di IG. Enggak di-hide di story. Masalahnya enggak jadi. Apa di-hide? Disembunyikan. Oh, sembunyikan. Enggak lah. Enggak pernah disembunyikan nih. Berarti memang ada beberapa mungkin orang-orang tertentu yang tahu siapa dia atau dari mana dia kayak gitu-gitu. Ada yang menjalin hubungan tak. Untuk yakin full kayaknya cocok ini deh untuk saya temani nikah. Kalau untuk keyakinan ini Karena kan sempat bisa dibilang kan banyak yang dekat. Banyak memang, tapi itu enggak tulus. Sempat sebelumnya ini ada ku dekati. Oh, dekat tapi enggak lagi sama. Yang mana? Yang sebelumnya? Sebelumnya sama, tapi terombang-ambing hubunganku bagaimana. Sempat ku repost, publish hubunganku sama dia, tapi nak mau, takut namanya sama keluarga. Bilang nanti pi ada waktunya. Ku repost lagi, ku bikin story, jangan mikir hapus berarti ada nu jaga hatinya. Ada nu jaga hatinya orang. Iya, makanya kalau ada pacar jangan sembunyi. Akuin saja. Tapi kan tadi kita bilang yang sama istri ini LDRQ. Itu kebiasaannya. Biasanya orang LDR itu orang bilang selalu ada orang ketiga gitu ya. Karena kenapa? Ada kata-kata dulu kita bilang yang dekat itu bisa bikin nyaman gitu ya, ketimbang ada pasangan tapi jarak jauh. Intinya saling komitmen saja. Kita di Makassar, percaya sama saja di Jakarta. Kalau pekerjaannya yang bikin sibuk Kak. Asik. Berarti ada di pekerjaan di Jakarta. Nanti kita bahas nih kebahagiaan. Berarti komitmen diperkuat di komitmen saja. Komitmen. Cara menjaga komitmen yang baik menurut Ade. Jaga
caraku intinya saling percaya, saling kenal keluarga, insya Allah saling menjaga gitu perasaan. Tapi berapa lama Ki sama? Sebelum nikah? Sebelum nikah itu kenalan dulu 1 minggu. 1 minggu ya? 1 minggu kenalan, kenalan baik. Intinya saling jalan kiri kanan. Ketemu memang Ki? Ketemu. Oh, berarti enggak langsung pacaran LDR gitu enggak? Oke. Jalan dulu 1 minggu. Nggak lama kemudian saya kasih tahu istriku. Saya bilang, sayang, maka ke Jakarta. Siap juga tidak LDR? Baru 1 minggu panggil sayang nih. Hah? Enggak ada. Maksudnya kan ini kan ada cincin yang kasih satu. Okay. Jadi berani Miki bilang sayang. Oke. Dia bilang mau bisa juga tidak LDR karena mau tidak mau harus ke Jakarta ini ya. Pekerjaan. Bilang iya siap ya, tapi itu ya awal-awal menangis terus nggak terima bilang kepergianku. Bilang terima kepergianku. Semua. Sudah. Oh, terus berarti setelah LDR jaga komitmen yang bikin berapa? 3 bulan ji LDR-anku. Berarti 3 bulan ji. Karena saya memang dari dulu waktu ku umroh itu berniat Kak. Ya Allah, ijabah doa. Ya Allah ya Tuhan. Begitu modelku nah. Ya Allah ya Tuhan. Kasih ketemu ke kodon jodohku. Ya Allah, capek mas sendiri. Mau tongka itu punya pasangan hidup. Mengerti gitu tidak? Sabun di kamar mandi itu pupus umi. Jadi itu doaku, ya Allah kasih ketemu ke jodohku dan bisa keakrab sama orang tuanya. Oh, itu umroh itu. Oke. Jadi doaku ya Allah kasih ketemu ke jodohku, semoga bisa keakrab sama orang tuanya karena orang tuaku ndak lengkap. Ya. Karena sudah dibahas kemarin toh. Bilang mau juga Kak rasakan namanya orang tua. Iya, kasih sayang betul ini. Mama dari dulu ndak ada. Bapak sudah meninggal tahun lalu. Jadi mau Kak rasakan namanya orang tua. Alhamdulillah dijabah sama Allah. Itu yang kun fayakun. Kun fayakun. Iya. Berarti waktu tak kayak itu apa? Waktu umroh. Waktu umroh ini yang ada di gunung itu berdoa betul. Iya. Bilang, mau pergi di bukit ketemu pertama kalinya ketemu Adam dan Hawa. Bukit apa lagi namanya? Jabal Nur. Jabal Nur. Apa? Tinggi. Bukan di bawah aja itu. Yang ada bukan saya lupa namanya. Jangan dikasih bodoh Kak. Apa Kak? Cepat dulu. Apa? Itu. Itulah tempat pertama kalinya ketemu Adam dan Hawa. Ya di situ. Banyak orang yang minta jodoh di situ. Nah di situ berdoa Kak. Sebelum itu berdoa Kak waktu di Masjid Nabawi. Oke. Nah di situ ada Kak dua tahun berdoa kayaknya di dalam. Di depannya makamnya Rasul. Bukan di Masjid Nabawi. Oke. Madinah. Masjid Nabawi. Kan, makam Rasul kan di situ. Di depan-depan itu. Iya. Raudah namanya. Dua jam Kak berdoa di situ. Yang lain selesai sholat Isya, saya masih berdoa. Ditunggu Kak sampai ku selesai. Sampai ku tasungenge. Sampai ku menangis. Opa, ada mak ku umrohkan Ki. Insya Allah kalau sudah saya umroh baru saya ku umrohkan Ki. Berdoa pada situ ya Allah semoga dapat ke jodoh. Intinya semua titip doa sama saya, bilang lancarkan segala-galanya, dimurahkan rezekinya. Saya khawatir awalnya ya sampai Tuhan anggap melawak ini anak-anak ini. Enggak lah, enggak tahu gitu. Udah tahu situasinya Allah. Daripada habis Ki sabun terus di kamar mandi. Ade. Jadi pulang itu selama 3 bulan. Kita bilang sama 3 bulan. Yang kasih bikin full hati tak? Kayaknya ini deh dia hidup saya. Kutanya ke istriku kemarin sebelum ku belum menikah. Oke. Siap jika tidak terima cerita nanti di sana. Karena kita temani ini kebanyakan karakter perempuan diamankan. Karakter anak-anak. Lebay sama intinya lebay di depan kamera. Nge-MC, kita lihat juga cara aku nge-MC. Goyang terus.
di kala-kala goyangannya ini. Iya, iya. Intinya siap jika tidak terima nanti saya modelku begini. Siap jika juga dikatain nanti. Ya, Mau ya, tidak mau, apa-apa. nggak diminta-minta. Iya, betul. Rizky, pacarin sama Ade. Nggak malu gitu, suamimu begitu tampil ongol-ongol, tampil bodoh-bodoh. Tahu netizen kata kadang-kadang. Lebih tajam manunya, ketik-ketiknya daripada tajam jempolnya. Jadi itu siap jika tidak. Tapi selama 3 bulan itu kita pacaran. Ini pacaran atau ta'aruf? Pacaran. Dibilang ta'aruf. Tawaf. Hah? Tawaf. Gue Tawaf deh. Keliling depan Ka'bah. Jadi selama kenal 3 bulan. Terus LDR juga sih. ambil kata pacaran saja. Apa panggil sayangnya? Awalnya itu sebelum panggil ayah bunda. Sebelum ayah bunda, panggilku itu Pak Balut Cakar. Karena ini istriku kasihan, celana gombrang, baju longgar. Style. Lihat Miki di Pak Balut Cakar di Hertas nih dengan jilbab besarnya itu. Baru begini kakinya. Iya, Cakar buka baru. Jadi ku panggil lagi Pak Balut Cakar. Tapi Minta maaf karena buat yang jual Cakar tidak sebenarnya istriku jiku kata itu gitu. Berarti karena stylenya, stylenya, karakternya, atau karakternya dia seperti apa yang harus dia terima, kita senang sama dia. Apa yang bikin terpikat gitu? Itu Ji, yang selalu ku bilang. Kalau memang dia suka, insya Allah aku suka ini juga. Iya kan banyak cewek yang karena berapa kali gagal terlalu bucin, terlalu tulus cintai orang gitu ya. Dia tidak lawannya, tidak ngerti bahwa dia dibucini sebenarnya itu. Dulu yang 1 minggu Ji setelah ter-up di storyku Hilami. Kalau yang itu Alfamart kayak Alfamart ada yang itu nggak lupa ya. Ada yang Alfamart pernah cerita. Tapi itu sebelum ke bukan Alfamart, tempat ketemuku di Alfamart anak Sengma begitu dulu. Kan itu dulu kan kerjakan dulu di Alfamart. Enggak apa-apa disebutkan. Dulu kerjakan di Alfamart jadi kasir. Kan ada itu penawaran dan sekalian pulsanya. Nah, pas kuliah cantik. Bondeng. Ya. Dan sekalian pulsanya body gitar. Gitar. Gitar yang dikasih rendam di air. Astagfirullah kata. Jadi begitu, tawarkan pulsa terus dia setiap beli pulsa. Nah sebut nomornya. Iya. Ala Miki, hai anak. Oke, kan bisa dibilangin tidak ada nih. Tadi keluarga yang dekat gitu. Ya. Pacean ada nih. Cerita Mace juga lama banyak orang nih yang banyak nih ya. Pace juga tidak ada tahun lalu sudah pergi tidak lihat Miki lagi ceritanya ini. Nah itu paling merinding kau tuh kok akad. Menangis terus menangis karena sebelum jatuh sakit bapakku 3 bulan sebelum sakitnya dia bilangnya kasih duduk langsung sini kok nak bilang kenapa Pak capek main pulang kerja malam sini kok nak bilang kenapa Pak menikah mau kok bilang kenapa disuruh menikah kita dulu kurus baru orang lain mau kurus dan capek kok nak capek kak lihat kok nak pulang malam pergi mau ke pagi-pagi sekali kasihan kak lihat kok jadi bilang nanti Pak kalau memang ada jodohku ketemu aja itu kita mau dulu kurus daripada sudah menikah nanti ndak suka ke istriku ndak terima baru ujung-ujungnya itu bertengkar aja karena kita lebih penting. Iya, kayak film itu karena kita itu bapakku pernah ku cerita. Gara-gara corona ku bisa satu atap. Iya. Gara-gara corona ku bisa satu atap karena kemarin itu masa kecilku nggak pernah kan rasakan namanya bapak. Karena sama juga mama tiriku. Besar pi lah ceritanya. Besar pi.
berumur Pak, umur berapa gitu waktu? Berumur. Berumur Pak. Kepala 3 Pak baru menikah. Ih, jangan. Enggak. Yang gila begitu. Enggak, Pak. Di sini tuh sensitif nih. Ada yang kepala 3 juga belum nikah. 1, 2, 3. Berapa umurnya ini ya? Kali ini masih baru. Oh, boros bukan. Iya, kan pernah gak bilang, setelah Mapa sukses, semoga suksesku di umur 30, Pi. Oke. Baru mau menikah. Kenyataan. Maksudnya lagi waktu ke Padang itu umroh. Intinya waktu ke umroh itu alhamdulillah dijabah di situ. Dijabah. Saya betul. kembali tadi dulu tidak ada ini siapa? Selama tidak ada yang lain-lain kita rasa. Lihat orang mungkin sebelumnya nikah ada yang dampingi. Itu juga tadi pesannya. Nah tanya Ki bilang, ini kamu tuh. Yang tanya-tanya bagaimana? Waktu apa ini? Waktu akad kita. Akad. Deh. Intinya pas buka pintu jalan masuk ke rumahnya calon istriku yang sekarang menangis terus. Begini jantungku. Begini ya? Keluar Ki. Bukan begini. Begini duk. Intinya enggak berhenti dumba-dumba. Itu dumba karena mau akad atau dumba karena apa? Gara-gara dumba-dumba gara akad. Akad. Karena aku pikir Ki, ya Allah sebentar jadi mas suami. Bisa aja tidak nanti ku biayai istriku, bisa aja kasih hidup ini istriku nanti. Setelah masuk di akad, terbayang-bayang mukanya bapakku. Bukan cerita kosong ini. Terbayang-bayang karena aku ingat kata-katanya, menikah mau kok nak, menikah mau kok. Capek kali kok pulang malam, tengah malam, berangkat mau ke pagi-pagi sekali. Nggak terurus ki makan nu. Menikah mau. Jadi ku itu. Tapi mertua bilang apa? Waktu tahu mikirnya bagus kenal nih sama orang tua. Nah, kan dari memang mikirnya pacar. Kan 2 hari ke jalan ini langsung minta ke rumahnya, kuantar di depan rumah dan masuk di dalam rumah ketemu sama bapaknya. Iya. Awalnya belum ada pembahasan pacaran kok tidak Padahal nggak tahu gini sebenarnya. Sudah begitu hari kedua atau hari ketiga langsung dikasih duduk. Ya. Apa hubunganmu sama anakku? Bilang lagi dekat Kak. Lagi ya bagus suka-suka Kak. Kenapa nggak bilang? Nggak pernah Kak menyatakan cinta sama anakku. Menyatakan bilang ku suka Ki, mau Ki tidak. Jadi pacarku. Mengalir Ji. Jadi pacaran tanpa kata jadian. Pacaran tanpa kata jadian. Oh, berarti patah dong. Yang biasa ada di Instagram itu yang menjalin hubungan tanpa kata jadian, biasanya juga berakhir tanpa ada kata perpisahan. Ini tidak karena salah Ji. Tidak, maksudnya kalau yang di Instagram biasa muncul kayak gitu. Biar nih bilang begitu, enggak paham nggak juga. Oke, lanjut tadi. Bersama pacarnya sudah aman lah ceritanya mertua. Iya. Tapi dia nggak tanya bilang mana. Nah tanya juga, bilang mana orang tuamu, bapakmu, mamamu, apa pekerjaanmu, latar belakangmu bagaimana ini. Bilang tabe om, begini pekerjaanku. Pas Ki bilang, ku kasih lihat bilang begini pekerjaanku, video ini. Mau juga tidak punya calon menantu begini modelnya. Asik, iya. Dicerita nanti di luar bilang ya anak begini pacaran sama anu. Iya. Intinya itu alhamdulillah terima. Kesubumi juga orang tua aku ndak ada paling kusayang itu ya intinya dua lah, tapi selalu kau bilang di anuku, di mama mertuaku bisa tidur sama bapak mertuaku tuh bilang kenapa rindu kali bapakku. Mengerti. Bilang kenapa bilang rindu Kak seperti model-modelnya bapakku. Tapi kan di dalam proses pernikahan itu kan banyak ya. Selain daripada bicara tadi sama mertua, terus ada lagi orang ngurus undangan, undangan mau disebar, dan dalam undangan itu ada yang turut mengundang. Nah kan bisa dibilang kalau almarhum pacar jelas ditulis mungkin itu almarhum.
Kalau Mama. Aceh, Hah? Kok lagi? Mau ketawa mau tuh menangis. Jadi kalau mamaku itu mau tidak mau terpaksa ku tulis namanya di depan almarhumah. Karena di tahun itu Berarti itu mami dianggap kesimpulannya almarhumah. karena banyak orang tahu atau bagaimana. Kita tahu juga bagaimana tuh mamaku dari umur 9 bulan sampai sekarang sudah lagi menikah. Nah pernah ditahu kabarnya mamaku apakah masih hidup atau memang benar-benar meninggal nih. Iya. Jadi mau tidak mau, Ya, itulah kesimpulannya. nah kesimpulannya aku tulis di undangan lewat DM almarhumah bilang komplain sepupuku, Ya itu. komplain keluarga, bilang kenapa ditulis ke almarhumah mamamu, bilang kita tahu Jito dari dulu nggak pernah kalian mama nggak pernah rasakan namanya kasih sayang mama, mau tidak mau. Iya, sudah milih cerita kiri kanan. Kita tahu kita aja juga masa kecilku di kita aja juga bilang mana mama nudi bilang aku tahu ki seandainya paeng masih hidup ki anak kucing saja nah cari anaknya induk kucing. Bagaimana kalau orang tua dia tahu di lokasi di mana Mami tadi menangis. mami keluar air mata. Mami trending ini kata kunci. Mungkin kesimpulannya di situ bahwa ini almarhumah mau Iya. Tanpa kukas saya dulu ini sepupuku, tante-tanteku, om-omku. Tapi bilang aku tulis namanya almarhumah. Nama di depan mamaku. Tapi kan pada akhirnya dia terima semua. Diterima. Dia terima semua, selesai pernikahan, akad lancar. Iya. Sudah. Lah akad lancar tidak sayang, tidak saudara. Penuh haru, penuh tangisan. Tak kandas-kandas ki akan Kenapa ada yang kasih masuk di sosmed ini? Natami dia tak kandas-kandas menangis. Intinya pasca dulu itu di lambing pernikahan untuk ijab kabul ndak ada beres. Doaku surah Al-Fatihah tak putus-putus, diiringi dulu awalnya tangisan. Nangis sampai ku ditepuk sama adekku beda mamaku, ditepuk istighfar mau menikah kasih lancar ki. Intinya doa sebelum ijab kabul itu tak enggak terus menangis terus ndak ada beres. Bilang kenapa menangis, bapakku ingat masa kembali ke situ cuma saya gini antara sepupu bersaudara-saudara, cuma saya tidak ada dampingi orang tua menikah. Karena itu kuingat kata-katanya bapak bilang sebelumnya meninggal, sebelumnya lagi sakit menikah nak supaya bisa tongkat lihat kok. Itu pesannya. Pesannya. Tapi kan alhamdulillah sekarang alhamdulillah 10 hari sudah menjadi menyandang status suami nih, karena baru besok lusa ini tidak lama lagi harus kembali urus ke Jakarta. Iya, kembali ke Jakarta. Iya. Berkarir di Jakarta. Jadi jadi nanti gua udah maloga di sana ya. Ada konten itu? Ada konten sama Alu. Nama kita pertama kali ku ketemu sama siapa? istriku. Sebentar. Sebentar. Sedikit kita bahas dulu. Iya. Sebelum kita kembali ke masalah istri-istrinya Pak, ke depan ini persoalan karirnya siapa Ade? Kan mau ke Jakarta ceritanya. Mau kembali Insya Nah, di sana apa diurus kan? Ada pekerjaan. Ada pekerjaan. Pekerjaan apa? Jadi asisten fotografer. Oh. Jadi asistennya fotografer. Iya. Jadi aktivitasnya di sana hanya mendampingi yang fotografer. yang video call tadi. Video call. Mau disebut namanya. buat Bang Aldo cekrek. Terima kasih. Sudah dikasih pekerjaan dan sudah menjadi saudara saya juga. Walaupun saya lebih tua dari Anda, tetap panggil Bang Aldo di dia. Pakai ada kata bangnya. Tapi sebelumnya itu ditawari sama Bang Kak Anjas Cambang. Nah, dia bilang, "Adek, coba-coba misalnya ke Jakarta, siapa tahu rezekimu, karena model-model seperti kau itu
banyak yang suka karena kau itu sombere Joko, langsung Joko akrab sama orang. Jadi lewat dari dia kasih kenal ke sama Aldo Cekrek. Oh, jadi ada perpanjangan tangan, ada tangan-tangannya juga ini Kak Anjas. Oh, ya dia karakternya Ade Jakarta mau. Jadi natawari Kak. Berarti kemarin tinggal sama itu, Bang Aldo? Iya. Sama Bang Aldo tinggal. Jadi kan sudah menikah? Iya. Kontrak dong, masa mau numpang di kontrakanku Bang Aldo? Nanti mendengar gesekan gempa bumi. Jadi dibawa nanti? Iyalah istriku. Dibawa ini istrinya ke Jakarta. Siap juga dia mau ke Jakarta? Siap. Jadi aku bilang istriku, ya bantu kerjaan lah. Nanti itu ada tisu dan lampu merah. Penjual tisu. Jadi aku bilang bantu ada tisu itu usahaku. Ada lampu merah. Wah, ya tisu di lampu merah Jakarta. Tapi mau juga. Mau dampingi ini. Iya. Kan banyak orang bertanya di sini siapakah itu istrinya Ade? Dari mana itu? Siapakah dia gitu? Ada dia bertanya bilang selebgram juga kan, bilang bukan orang biasa aja, malah orang sederhana aja. Kenapa Kak Ade mau sama itu istrinya? Atau enggak gila gitu istrinya mau sama Ade? Ya. banyak yang anu. Atau kita panggil di kebetulan ada di sini. Mau dicek juga. Oh iya. Betul-betul ini. Itu ku telepon nih. Ada itu anunya, callingan panggilan mesranya. Kayak gimana sih? Bunda. Oh Bunda. Masuki. Panggil bunda sekarang. Ya, baru dia panggil kita apa? Ayah. Ayah bunda. Ada juga kebetulan kita panggil. Siapa? Reski Anggi Padilla. Boleh sini duduk. Ih, jangan mikir kursi, mau bangku. Bisa ya gimana bangku banyak. Sah. Tapi iklan mau lewat ya. Nah, nanti lupa gitu meski ke bawah. Jadi kata kunci kehadiran pertama kali dari kata kunci yang menampilkan istriku. Tapi tahun depan pilih ditanya ini. Oh, enggak apa-apa, Ji. Tahun depan baru upload gini. Tunggu Miki, bakal kuviralkan kini. Keren. Abi. Reski. Saya mau tanya Reski dulu banget kenapa sama Ade? Oh, karena orangnya sederhana, baik. Terus kayak beda dengan laki-laki lain. Oh, masa Besti? Oh iya, Besti. Kira Bunda. Oh iya, Bunda. Karena baik, Ji. Baik, terus kayak beda sekali sama laki-laki lain. Iyalah. Yang di luar sana normal. Yang di sampingku yang jadi suami kayak setengah miring. Ya kayak gitu tadi ada bilang kayak enggak ada Ji orang ngomong kayak kenapa sama itu kayak Ari kan karakternya kalau di depan kamera kayak gini-gini. Terus yang kita nangis itu banyak Ji yang bilang, ih kenapa bisa mau sama itu? Jadi bilang karena dia kan karakternya beda sama laki-laki lain. Beda, ada kan agak kemayu-kemayu, agak lincah gitu ya. Jadi saya jawab nih, karena kesederhanaannya aja saya mau. Jangan kamu berpura-pura. Karena kayak laki-laki lain banyak yang cool begitu. Ya. Banyak nih juga yang so mau dibilang. Iya. Kemayu begini bundaku. Menusuk Ji juga. Berurat sayangnya. Maksudnya kau berurat. Keluar air matanya juga sayang. Oh biasa. Siapa itu air matanya? Istriku. Oh, kemas bawah gitu. Kemas bawah. Sampai di atas saku. Pahami saja yang punya otak Victor mengerti Ki. Rizky, Ade mau tahu sebenarnya dari Ade, sosoknya ini Ade tuh kan dibilang banyak ini orang coba dekat tuh sama Ade tuh. Waktu sama kita, dia yang mulai dekat atau kita yang mulai atau memang ketemu langsung kayak apa gitu nyambung? Oh, pertamanya saya jadi followersnya Ji. Oke, ya jadi awalnya 2 tahun lebih lah saya ikuti. Nah, pertama
ketemu ke hangar Kak Cuca nih. Hangar Hangar, Kak. hangar. Hangar bestie ya, mohon maaf. Ke hangar Kak. Terus Lucu tahu. Anda ini berteman atau suami istri? Oh, Mas bestie teman, dong, besti. iya. 1 2 3. Kok bisa? Dah kembali. Oh iya. Besti. Tepuk tangannya mana? Lanjut. Ya, ke hangar tuh. Terus nggak sengaja nengok Kak, kan duduk di atas, paling atas. Nengok Kak, set, ada idola aku dibawa ke DMPJ. Oke. Sudah itu kayak dipanggil mina itu manggung. Ya, sudah begitu manggung nih, saya video saya tag di IG, saya DM Kak, bisa kami minta foto di Kudong, lama aku mau minta foto. Masih di hanggar? Ya. Lama aku minta foto, mau sekali Kak, idola sekali Kak begitu. Tapi Ada ladenya idola. Idola lade. Sudah begitu. Nah, jadi kena Kayak jam 12 begitu kutunggu sampai jam 12 ini kutunggu. Balasan. Belum pi turun juga dari manggung, terus ini adekku mau pulang. Kayak berat sekali tuh pantatku, saya angkain mau pulang. Kayak mau dulu foto tapi biarin balik pulang ini Mak. momennya ceritanya gitu Mbak. Ya. Sudah begitu jam 1 lewat, dia nak balas ke dia, ku jungkir balik Kak dong. Serius juga? Iya betul nggak? Dia lihat salah. Terus? Nak balas dia bilang, sini Miki kalau mau jiki foto, dia bilang, dia Kak pulang Mak. Pulang, Miki, waktu Iya sampai jam 12 Kak tunggu Jadi Kak. nggak jadi foto? Ya nggak jadi. Jadi kayak nggak ketemu Kak di situ. Oke. Ya sudah begitu kebesokan harinya ngechat Kak, dia bilang siang, kayak mimpi kayak ini. Kak ada MPJ nih chat Kak. Berarti begini modus-modusnya ini ya. Tuh sudah begitu. Mau ditahu bagaimana modus-modusnya? Oh iya, sayangnya. Sudah begitu, ngechat Mak siang, dia bilang, kenapa Kak? Tanya Mak bilang di mana Ki tinggal, di mana Ki kerja, begini. Saya jawab nih bilang di sini Kak kerja di warkop Kak kerja. Terus kayak di sini rumahku di Borong. Tuh sudah begitu, nah bilang sudah begitu ndak lama begitu spek Mak aja Ki makan coto saya. Oh iya. Jadi Mak bilang Kak sudah Siapa yang bayar Ki? Sebenarnya begini. Tunggu dulu. Enggak, jadi begini. Sebenarnya Cowok harus dong pasang sisi. Oke. Awal-awalnya yang cowok yang membayar, selanjutnya cewek. Sudah begitu janjian Mak. Janjian Kak ketemu di Todopuli. Oke. Ya, ku jemput nih di Pertamina menunggu. Saya dijemput. Ya, ku jemput gitu. Terus sudah begitu langsung Mak jalan enggak bicara aja Kak dulu, langsung ke penjual coto. Langsung ke penjual coto. Ngikut di belakang. Ya, makan mie langsung di situ. Sebenarnya pertama saya mau bayar Ki 30.000 juga uang aku bawa, tapi makan subhanallah. Ya, berapa? Untuk suamiku tuh saya mau mati di pengukuran saya. Iya, sayang. 10 coto, ketupat, 2 porsi cotonya. Iya, nongkrong. 2 mangkok. Padahal 30.000 nih. Belum pilih bungkuskan teman-teman dalam hati. Memang cara mau bayar. Nanti diperkuat kuahnya kasih. 30.000 juga otomatis pasti dia yang bayar dong. Perima beli minuman. Sini Mak langsung. Nah, pernah Kak, pertama kali aku ketemu ndak sosok ada itu biasa pertama. Jangan Ki begitu ini. Tidak, langsung kucalla. Kucalla aja. Bolong. Iya. Langsung baku konek kita lempar, balas juga. Itu lebih putih bajunya daripada kulit. Intinya langsung Kak, saya nggak tahu Kak romantis, tapi kalau secara langsung tindakan membuktikan itu nih bentuk romantis. Ya. Wih, lato-lato dulu nih. Besok nah. Nggak tahu Kak bilang, saya bilang sayang Ki, kucing Kak. Nah itu bedanya dia sama laki-laki lain. Nggak tahu Kak bilang mengutarakan kata-kata romantis. Tidak ada kata-kata indah. Iya, enggak ada. Tapi perilakunya melebihi. Tapi itu nih caranya mungkin itu nih cara romantisnya. Kan tadi nanti bilang mau ke Jakarta, mungkin juga bawa siap jiki kayak harus masak nasi banyak, itu harus cuci piring, harus masak tempe kiri kanan yang sajikan betul-betul. Kita tahu tadi makannya, Iya. Sebelum menikah kayak
Selain juga masakan memang. Oh. Ya, karena ciri khas Nah, kamu di suka situ. masak-masak. Oh begitu. Ya, begitu. Intinya langsung Ada Kak. lagi teman Kak, yang suka masak-masak, ada temanku masih belum. Yang mana? WA makan, ah. Intinya pas Kak 1 hari 2 hari jalan sama istriku ini waktu pacaran tuh, waktu dekat langsung ke memang akrab sama orang tuanya. Karena itu yang aku mau. Karena aku pikir bukan kita jalani nanti keluarga rumah tangga pasti pihak keluargaku, pihak keluarga Harus juga. ya keluarga juga dikasih koneksi. Kasih menikah juga hubungannya. Alhamdulillah orang tua juga kayak merespon Ji, ndak mau milih Ji. Bagaimana kerjanya, dia bilang ya orang tua, saya terima jika lo kerja yang bagus, yang baik. Gitu Ji. Yang penting Ya. halal. Jadi itu bilang, bapak mertua aku saja langsung bilang, serius kok Kak sama anakku, kalau serius kok menikah aku langsung. Itu bulan berapa? Dekat Kak bulan Mei. Dekat Ya. Mei 21 kemarin. Enggak. Ini, Bulan tahun ini. ini. Tahun ini, Tahun ini, ya. tahun ini. Mei. Berarti setelah Idul Fitri. Idul Fitri. Pokoknya iya kan sudah ini. Iya. Pokoknya Mei ini lah. Iya, Mei ini. Dekat, jalan 3 bulan. Iya. Sudah begitu Menikah? langsung menikah. Kenapa yang kasih kalau kita tadi ada bilang kan karena kayak ini. Kalau kita yang kasih Kalau saya kita- itu, ya minta-minta aku memang butuh ke perempuan yang intinya ada mau urus Kak, ada yang jalani hidupku berdua, akrab sama orang tuanya. Itu memang aku minta dari awal untuk umroh, yang ku niatkan dari dulu. Kalau Rizky yang kasih bikin full. Ya makasih Cocok mantap ini, cocok ini ada nih. Iya. Karena memang kayak meyakinkan sekali Kak memang. Dan pertama kenal Kak memang saya ndak pikir kerjanya, saya ndak pikir bilang, "Oh, Selebgram ini muka dia numpang eksis atau Iya, apalah kan segala pasti macamnya." banyak. Lillahi ta'ala tidak tahu Kak begitu-begitu kok dong. Udah tahu sekali. Padahal yang pertama dia yang post Kak. Maksudnya yang tag Kak. Saya bilang dia bilang dia ndak ini malu-malu. coba karena sebelumnya dia ada yang teman dekat waktu aku sebelum umroh sama sesudah umroh. Nah sebelum umroh itu ku post, nah suruh hapus, nggak jelas hubunganku. Oh, Nah satu kampung ini juga Bantaeng. Nah pulang ke umroh, ku post lagi kembali, ulang tahun Kak. Nah ucapkan Kak, kenapa muncul Ki? Nih. Siapa itu? Yang ini, yang sebelumnya, yang ada ku teman dekat. Ku post, bilang hapus Ki cepat, nanti lihat ke keluargaku nih. Oh gitu. Ah. Jadi kayak cuma ada tutupi. Jadi ku post lagi kembali, intinya nggak mau ditahu hubunganku sama orang lain. Oh. Jadi kenapa enggak bagus tadi tatapannya saya lihat. Ya sampai mulai bikin cerita dulu deh. Enggak Ji, Oh, ini enggak. tahu mana ada yang kenal 1 bulan, Oh. 1 minggu. Ku kayak cerita, gitu. Ji. Sudah Mi. Ada Jadi rencana balik ke Jakarta kapan? insya Allah tanggal Tanggal 20. Di bawah Hari nih. Selasa. Iya. Iya, di bawah Mak. Jual tisu sayang. Mau Ji. Lap-lap. Lap-lap. Jadi nanti apa nih aktivitasnya kalau di sana? Intinya Selain kan tadi aku biarkan dulu kerja dulu sementara. Oh. Jalani dulu bagaimana di sana sambil cari. Mau Ji juga kerja, mau jadi bantu. Oh begitu. Cari kesibukan lah. Iya. Karena kalau di kos Kak dia pulang tengah malam apa mau ku bikin. Jadi Oh, mending gitu. cari kerja nanti di sana sambil bikin konten-konten. Iya, Ya. karena kayaknya klub jadi. Oh. Kemarin ada sedikit di story yang kita Oh ya yang pakai celana tuh yang mana nih Kak? yang tidak pakai baju. Oh, iya. Yang dia gitu. Oh iya. Ada Oh, banyak. iya. Kan banyak tuh orang Banyak. kayak konten-konten tentang pasangannya, kayak berhubungan, cara-cara berkelahi, kayak gitu-gitu, cara romantis. Sudah semua terpikir sih. Oh, asik. Itu semua nanti cara-caranya. Iya. Tadi kembali ada ke aktivitas kan sama calo, Iya. apa semua, terus ke depan di Jakarta ini kita bilang dampingin tadi Aldo siapa? Teman lu kan? Aldo Cekrek. Berarti banyak juga kita kenal ini artis-artis. Alhamdulillah, walaupun tidak akrab bagaimana, maksudnya kenalan sampai apa nih? Sampai akrab bagaimana? Alhamdulillah ada yang ku dekat-dekat, ada yang ku temani kenalan. Maksudnya tidak sampai klop gitu. Yang penting ada yang ku tahu bilang. Karena berapa kali mah ada ketemu kayak Sinyo, yang Sinyo siapa itu namanya, yang penyiar. Oh, saya kira sama ini. Saya kira yang bulu tangkis. Enggak. Ada penyiar yang gemuk-gemuk juga. Nah, Sinyo sama Inces Nabati. Berapa kali 3 kali ketemu
malah dia yang duluan sapa kak. Iya ada lagi. Oh, nggak tahu bilang konten kreator dari. Enggak tahu ya. Intinya ini Aldo cekrek-cekrek ada langganannya ibu-ibu pejabat. Jadi setiap dia ngejob ambil foto, ada juga kakak Sinyo sama Inces Nabati. Dia selalu ngisi. Terus Anda ngapain? Saya ngikut kalau di mana ada lagu-lagu koplo-koplo saya langsung joget. Langsung ikut joget. Oh iya. Kalau ke depan berarti rencananya setelah Jakarta berapa bulan mungkin ada Alhamdulillah iya. Atau kayak gimana? Jadi selama saya ikut di Bang Aldo cekrek-cekrek kan ada kenal ketemu artis, dia foto artis kayak Ivan Gunawan, ini ibu-ibu pejabat juga sama ibu-ibu yang arisan begitu. Nggak apa-apa disebut kah? Ibu-ibu Sosalita. Nah. Berarti sudah pernah ketemu Ivan Gunawan? Sudah, alhamdulillah. Saya kira ini Anda ngefans sama Sule sama Wendy Cagur. Sudah ketemu? Wendy Cagur sudah. Kalau Sule belum. Kalau istri tak fans sama siapa tuh? Sana adik karirnya Rina Nose. Hah? Rina Nose. Oh, Rina Nose. Iya sama dong. Iya memang. Semua tenggelam gitu. Tabe. Rina Nose putih saya hitam kan. Iya kan. Tabe. Enggak apa-apa dia masih mirip-mirip. Iya, mirip-mirip. Ada di kesamaannya. Gitu. Jadi semoga ada kebahagiaan yang lebih kuat lagi ke depan. Langgeng romantis. Amin. Ya. Apapun permintaan Anda berdua, saya aminkan. Doa jangan minta yang lain. Karena belum ada itu. Ada coba bisa dibantu. Siap. Karena Anda ini selebgram. Dia ceritain. Baru tuh bis itu kan pas Solo. Nah, masuk ke saya pas Solo sebentar kasihkan gitu. Tengok dong. Bah, nanti kasih kondisi mau. Baru enggak nasuruh minum. Masuk ke saya. Ya lanjut. Ada gitu minumnya ya. Minuman berwarna kasih tahu. Mau. Enggak bayi gue nada. Atau bipa. Tinggal tunggu apa ini untuk berangkat? Tinggal tunggu vaksin. Oh mau vaksin ke terakhir, vaksin booster terakhir. Tinggal tunggu vaksin. Langsung berangkat Jakarta. Ya bismillah. Tadi saya bilang semoga apapun yang akan dilakukan Ade, apapun yang dibuat ke depan, saya berdoa supaya meroket. Karena bukan saya puji suami tak tahu. Bukan saya puji ini. Enggak pantas ini dia dipuji. Dicela aja. Iya, karena kan dia terlalu keseringan dicela. Iya. Saya lihat tadi story-nya itu terus joget tidak berhenti goyang. Berapa kali dia ganti baju. Iya. Nah kalau goyang Hah? Lebih kasaki goyang daripada saya. Mengerti. Oh iya. Yang keluar dari mata. Kita pengantin baru. Oh iya. Kalau pagi-pagi cuci kan itu goyang. Goyang. Ke depan apapun itu diminta. Kalau besok lusa ada meroket, saya lihat karakter Ade ini tidak bukan saya puji lagi. Buktinya DM masih nambah. Dia bilang WA mak. Pas mau WA, ternyata masih ada juga yang nomornya sama saya. Masih langsung dia juga nambah. Jadi ya bisa dibilang kata kunci hari ini pansos sama Ade ya memang begitu ya. Lagi ngepansos dia sama. Nggak pernah dia berubah, tetap begitu ya porsinya. Dia cerita apa adanya tentang dirinya. Tidak pernah kan bilang. Tidak pernah tambah-tambah. Kira saya ke Jakarta itu, bagus nih, lancar nih, susunan katanya rapi. Tidak. Masih begitu, masih malah pernah kan makan di warteg. Kan orang Makassar itu tidak bisa lepas pedis, pedas toh. Pedis penyedap harus orang Makassar itu enak makannya kalau pedis. Jadi makan di warteg. Ada apa kurang lombok. Mbak ada lombok bijinya lu enggak? Ngomong mbak penjual Hah? Apaan? Ya Allah apa Oh mbak cabai rawit ada enggak? Oh minta yang lombok biji. Kalau kita sini Jadi tak begini bukan? Hah? Apaan? Oh, cabai rawit mbak, ada enggak? Oh,
pantas kagak ngerti gua. Pernah juga. Ada banyak. Kan ini nongkrong kan. Salah satu mall di Jakarta. Bisa disebut enggak apa-apa, Kokas. Nongkrong main itu di Starbucks. Kahurnya sama K. Nah, jadi nongkrong mah. Sudah begitu saya mau cas HP kan toh. Jadi sementara aku cas di tempat di dalam di ruangan ber-AC, baru pergi ke merokok di luar. Sudah begitu, Kupantu masih ada Ji. Kupantu lagi, masih ada Ji. Kayak jarakku itu sama tempat cas sama pintu udah jauh sekali Ji. Sekitar 3 meter atau 2 meter Ji. Bagi penggara sekali mengukur. Intinya Kupantu terus itu HP ku sebentar ku cas. Sudah begitu, ada bilang temanku, Kahayar namanya. Dia bilang, "Ade, jangan sampai hilang nanti HP nu atau cas." Bilang, iya. Enggak ada Ji, Kupantu terus Ji. Sudah begitu kulihat, enggak ada. Bang Aldo, enggak ada cas kah? Mati bija, Bang Aldo hilang cas tak. Pergi ke cari, pergi ke panik mah, pergi keliling mall dari Kokas, ketemu mah security, spamnya. Jadi gimana? Pak, lihat enggak orangnya pakai baju hitam, celana hitam, sepatu putih, topi putih. Lihat enggak orangnya? Lah kenapa emang? Pak, keluar panik mah ini. Iya. Pak, casku kasihan diambil dicuri. Maksudnya enggak, jadi gua ngecas. Jadi gua Casku kasihan. Sudah casnya dikasihani. Jadi saya cas Pak di dalam di Starbucks. Ngecas Kak. Yang Pak. Apaan cas? Itu Pak kodong Pak, yang itu Pak, yang mau isi baterai di HP, yang dikasih begini-begini. Charger. Aduh Pak, sibuk Pak. Itu mau yang intinya. Ributnya di bahasa Jakarta. Itu Charger, ternyata charger orang sebut. Kita jadi di sini bilang cas. Ada casmu. Ternyata dia gampang jadi charger. Banyak sekali intinya turun PT berpikir ke apa bahasa Jakarta minta turun ternyata stop. Kalau di kiri. Awalnya begitu ya, Pak kiri. Apaan kiri? Pak maka berhenti Maka berhenti. Udah mau turun di depan. Bilang, stop aja. Ternyata stop. Luar biasa ini Ade. Ternyata baru gue tahu kamu sombong ya, cerita sombong di Jakarta gini. Ya apa aku sombong? Kampungan. Iya, tapi itulah kurang lebih ceritanya Ade di Jakarta. Banyak hal-hal yang harus beradaptasi mungkin sama orang di sana. Waktu pulang langsung logat atau tidak? Enggak pernah. Enggak Ji. Berarti membawa Adik kan bikin juga konten di sana. Semoga lancar. Kalau mau ada rencana untuk bikin konten, pasti saya dukung. Saya dukung, saya follow, pokoknya kata kunci siap untuk Adik apa ke depan. Nah, terakhir juga biasanya di kata kunci itu minta kata kunci dulu. Kata kunci. Ada kata kunci misalnya kayak gimana gitu. Kalau kata kunci dari Adik apa? Kata kunci dari saya. Kata kunci dari saya. Kata kunci dari saya sederhana. Kenapa sederhana? Ganti deh. Nah siap kan begini intinya kata kunci dari saya sombong. Jangan bikin sombong. Karena kesombongan masih ada yang lebih sombong dari kau. Intinya jangan bikin sombong. Buat apa bikin sombong di luar sana? Kalau hidup kita sama kenyataan nggak sesuai. Jangan mikir bergaya-bergaya di sosmed. Kalau ujung-ujungnya masih makan ke Indomie. Iya, Mas luar biasa. Kalau Rizky, apa kata kunci? Kata kunci sederhana. Karena dari kesederhanaan itu kayak Kenapa? Karena dari kata sederhana itu kayak
akan dinikmati hidup. Iya, dinikmati hidup Nggak tak, berbohong. ndak bisa kayak karena kita itu manusia berawal dari sederhana baru Begini, bisa kita Kak, langsung naik. otakku ini sama otaknya sama Ji. Iya. Jangan dikait-tanya gitu. Intinya hidupku ini insya Allah berkah. Sama saya sama istriku nggak pernah Kak ribet dalam hidupku. Ya nggak perlu dikasih ribet. Iya, enggak. Makanya ngalir. Iya, apa adanya, Ji. Kalau dia bilang komiknya sampai ada tai, Hah? hidup itu ngalir. Jangan sampai itu ada tai. Ku makan ini. Intinya ku hus. Oh, iya, Intinya iya. hidup sederhana itu lebih nikmat daripada Sederhana. Betul. Tidak perlu mengomentari Iya. sesuatu apa gitu. Karena kalau berlebihan sekali tidak sesuai dengan kehidupan tak. Iya, tiba-tiba Iya. orang kaget, ih, kenapa Iya. berubahnya? Kadang kesederhanaan itu biasa suka ke orang, ih tuh anak sana Iya, sederhana. betul. Tidak pernah berlebihan. karena begitu. pertemuanku dengan Iya, kesederhanaan. sederhanaan sekali. Sampai bisa kayak Iya. gini. Inilah kata kunci daripada tidak sombong dan sederhana. Iya. Ya, lebih bagus kita susun rapi dulu. Iya. Baru bisa ucapkan gitu. Bisa saya lebih Iya. lebih cerdas. Berwibawa Iya, gitu iya. begitu. Boleh, silakan dulu lagi, Pak. Kita susun dulu rapi. Ya, udah tahu nih orang bilang begitu. Kalau orang bilang begini memang. 1 jam juga ini kayaknya kita ngomong. Masa, iya, Luar saking biasa. asiknya nih. Ini asik sekali. Nanti kalau ada kesempatan balik ke Jakarta, sama bisa diobrolkan. Siapa tahu pulang kampung lagi Mau jadi ketemu datang lagi. sini. Iya Iya, dong. mau Kata dong. kunci nih spesial. Nah, spesial dari Reski dan Ade. Nanti mau bikin juga Ade X Reski. Iya. Insya bisa. Allah. Enggak. Sorry, thank you. Terima kasih banyak Ade, pengantin baru sama Reski. Ya, Thank you sudah datang ke makasih. Kata Kunci. Terima kasih banyak. Ya. Jangan lupa terus tonton video Kata Kunci dengan cara subscribe, like, share, and comment. Thank you. Masih ada. Jangan lupa follow akun Instagram saya adhe_mpj sama istriku nah supaya terima tong endorse. Oh iya. Iya, endorse. Supaya dapat tuh Iya. begitu ya. Ada bisa Sumpah ada makanan basita di rumah ya. Endorse, Mas. Intinya follow juga akun istriku Reski Anggi 123. Iya. Nanti. Dan jangan pernah bosan-bosan nonton Kak di Kata Kunci. Iya, betul. Nanti kita saling membantu lah ke depan. Siap. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Thank you. Iya. Dah.